Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 17 November 2021. Bersama saya Lilis Supriyanti. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap terima kasih karena sudah diberikan istirahat yang cukup, sehingga kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang segar dan bugar. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas rutin kami sehari-hari, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan pagi ini berjudul Percaya dan Patuh. Sedangkan firman Tuhan yang melandasinya diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, seorang misionaris di Afrika mempunyai seorang anak bernama Philip. Suatu ketika anak ini sedang bermain di kebun, dan tiba-tiba sang ayah melihat anaknya dalam keadaan bahaya. Sontak ia berteriak, "Philip, tiarap! Sekarang merangkaklah kemari secepat mungkin." Anak itu mematuhinya tanpa bertanya dan membantah. Setelah berada di pelukan ayahnya, Philip melihat ke belakang. Ternyata di atas pohon tampak menggantung seekor ular berbisa yang siap mematuknya. Jika sang anak tidak mendengar dan tak taat perintah sang ayah, nyawanya bisa terancam. Namun, syukur anak itu tidak bersandar pada pengertian dan kekuatannya sendiri saat menghadapi bahaya. Demikian juga nasihat firman Tuhan hari ini, yang memerintahkan kita untuk berserah dan patuh kepada Allah, seperti yang Daud pernah lakukan. Daud tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai Raja Israel ketika menghadapi masalah, tetapi menyerahkan hidupnya kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Dari apa yang disampaikan pemazmur, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi persoalan kita? Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita banyak memiliki pengetahuan firman Tuhan, tetapi cukup dengan percaya dan taat melakukan semua perintah firman Tuhan. Yang kedua, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Arti berdiam diri bukanlah pasif dan tidak berbuat apa-apa, melainkan
kita berdoa dan menyembah Tuhan. Selain itu, berdiam diri juga berarti tidak berbuat jahat. Dengan kata lain, berdiam diri mengandung makna kita harus berhenti dari kemarahan dan emosi yang berlebihan. Cara terbaik untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita adalah menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja membuat hidup kita berkemenangan dengan menggenapkan janji-janjinya. Jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Dia sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala belenggu persoalan. Percayalah, Dia akan segera bertindak. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan untuk menutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, firman-Mu menasihatkan pada kami untuk selalu berserah dan patuh kepada Allah. Mampukan kami untuk percaya dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.